Leluhur Yuanmo ingin mengubah seluruh alam semesta awal menjadi Hades. Namun, jika dia ingin menaklukkan seluruh alam semesta asli, akan merepotkan jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sekarang para iblis tidak lagi mematuhi perintahnya, dan hampir semuanya bersembunyi di surga bersama Lord of Abyss Demon. Dengan pemikiran di benaknya, leluhur Yuanmo datang langsung ke lokasi suku Zek, Bon, dan Hantu. Aura transenden yang mengerikan langsung menembus batas 3 kelompok etnis besar dan berteriak, leluhur ini telah kembali, mengapa kalian tidak segera membuka perbatasan dan menyambut leluhur ini? Hahaha, selamat datang leluhur. Alam dari 3 kelompok etnis besar yang telah ditutup selama bertahun-tahun tiba-tiba melonjak dengan aura yang menakjubkan, dan alam tersebut terbuka secara langsung. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kelompok etnis utama naik ke langit, mendatangi leluhur Yuanmo, dan memberi hormat dengan hormat, selamat datang kembali leluhur. Meski ketiga klan besar tersebut telah menutup perbatasannya, mereka selalu mengkhawatirkan dunia luar, tentu saja mereka memiliki saluran untuk mendeteksi perubahan di dunia luar. Senior, ketiga kelompok etnis besar ini berada di bawah komando junior ini saat itu, dan dapat membantu junior mengendalikan alam semesta asli. Ucap leluhur Yuanmo membawa orang-orang kuat dari 3 kelompok etnis utama ke Wan Gu Mingzu dan memperkenalkan mereka. Begitu dia selesai berbicara, leluhur Yuanmo segera membawa orang-orang dari 3 kelompok etnis utama dan mulai menduduki alam semesta asli dengan liar. 3 kelompok etnis besar telah ditutup selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka menahan amarah mereka, seperti serigala yang kembali ke domba, dan mereka membunuh semua kelompok etnis di alam semesta. Meskipun banyak orang kuat di antara 10.000 ras telah mundur ke alam surga, tidak semua anggota klan memiliki kesempatan untuk pergi. Selain itu, 10.000 klan tersebar di alam semesta asli, dan tidak semua orang bersedia meninggalkan klan mereka. Dalam sekejap, banyak orang dari semua ras yang tidak sempat mundur ke alam surga segera mulai berdarah, dan dibantai secara gila-gilaan oleh orang-orang kuat dari 3 kelompok etnis utama yang dipimpin oleh leluhur Yuanmo. Adapun jiwa orang-orang dari semua ras yang dibantai oleh mereka, mereka tidak bisa memasuki reinkarnasi, tetapi tempat mereka jatuh langsung berubah menjadi dunia bawah. Leluhur Yuanmo ini sungguh keji. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya langsung kaget dan marah, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Orang kuat dari Suhai telah menjelaskan sebelumnya bahwa dia hanya akan menjaga alam surga dan tidak akan mengurus tempat lain. Selama leluhur dunia bawah Wan Gu Mingzu tidak mengambil tindakan terhadap alam surga, dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Dan Xiao Yao Zizun dan yang lainnya bukanlah tandingan Wan Gu Mingzu. Ini berarti tidak ada seorang pun di alam semesta asli ini yang dapat menghentikan leluhur Yuanmo. Mereka hanya dapat menyaksikan leluhur Yuanmo dan kelompoknya membantai orang-orang dari semua ras di alam semesta asli. Namun ketika Xiao Yao Zizun dan yang lainnya terkejut dan marah, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di dunia iblis, di langit di atas benua Heiyu, yang awalnya merupakan inti dari dunia iblis, aura menakjubkan tiba-tiba melonjak, kekuatan yang sangat besar, ditransmisikan dari kehampaan di luar alam semesta asli, secara samar-samar mencoba membuka jalan menuju dunia iblis. Fluktuasi seperti itu segera menarik perhatian banyak orang kuat di seluruh alam semesta asli. Hah? Apa yang terjadi? Kekuatan ini, gumam leluhur Yuanmo dan yang lainnya juga menoleh dan tampak terkejut. Mereka langsung melihat bahwa tempat asal fluktuasi itu sebenarnya adalah jalan yang menghubungkan benua hitam ke dunia iblis. Huff, apakah klan kegelapan ini ingin menyerang alam semesta primitif ini lagi? Ucap leluhur Yuanmo mencibir. Segalanya sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia tidak perlu lagi melihat wajah klan gelap. Dengan senior Wan Gu Mingzu sebagai pendukungnya, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap kekuatan di laut kosmik biasa. Segera, dia mendatangi Wan Gu Mingzu dan berkata dengan hormat, "Senior, ini pasti klan gelap di lautan kosmik yang datang ke alam semesta asliku." Saat itu, junior ini bekerja sama dengan klan ini untuk menduduki alam semesta asli, tapi sayangnya mereka gagal pada akhirnya. Mereka mungkin tidak mau menyerah dan ingin kembali lagi. Ucap leluhur Yuanmo menjelaskan. Wan Gu Mingzu mencibir, klan kegelapan macam apa, jika mereka berani datang, mereka akan menjadi makanan leluhur ini. Leluhur Yuanmo buru-buru berkata, "Senior,
Jangan khawatir, junior ini pasti akan berada di pihakmu. Sekarang, di kaki langit, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya secara alami merasakan perubahan di dunia iblis, dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam sepenuhnya. Ini sudah berakhir. Gelombang yang satu belum surut, dan gelombang yang lain telah muncul. Sebelum leluhur Yuanmo dan yang lainnya terselesaikan, klan kegelapan mulai menyerang lagi. Setelah kedua kekuatan ini bergabung, tidak akan ada harapan bagi alam semesta asli. Dalam tampilan penuh, di atas dunia iblis, kekosongan tiba-tiba terbuka, dan pusaran lubang hitam muncul tepat di depan semua orang. Saat berikutnya, dengan gemuruh, sekelompok sosok keluar dari lubang hitam dan turun langsung ke dunia iblis. Kelompok orang ini adalah Qin Chen dan lainnya yang pergi dari benua hitam ke alam semesta asli. Saat mendekati alam semesta asli, Qin Chen merasakan ada yang tidak beres, sepertinya ada sesuatu yang berubah di alam semesta asli. Saat dia benar-benar memasuki alam semesta asli, ekspresinya tiba-tiba berubah. Nafas kematian. Salah satu aturan yang dipraktikkan Qin Chen adalah jalan kematian. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan aura kematian yang terkandung di alam semesta asli? Terlebih lagi, kengerian aura kematian ini bahkan membuat Qin Chen merasakan sedikit kesungguhan. Chen, ada situasi aneh di sini. Ucap Chen Sisi dan yang lainnya juga mengambil langkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk, saya tahu bahwa alam semesta asli diubah menjadi dunia bawah oleh nafas kematian. Mungkinkah nafas kematian yang begitu kuat ini adalah orang kuat dari dunia bawah? Tidak perlu diingatkan oleh Chen Sisi dan yang lainnya, mata Qin Chen sudah melihat ke kedalaman alam semesta asli saat ini, dan kemudian dia melihat tiga kelompok etnis besar yang saling membantai, serta leluhur Yuanmo berkerumun di atas langit yang tak berujung. Apakah itu leluhur Yuanmo? Dia benar-benar menerobos transendensi di dunia bawah. Dan dengan aura seperti itu, bisakah dia menggunakan aturan kematian untuk menerobos transendensi? Aura transendensi dari leluhur Yuanmo membuat Qin Chen mengerutkan kening, namun, hanya dengan mengandalkan leluhur Yuanmo tidak mungkin mengubah alam semesta asli menjadi dunia bawah, bahkan jika dia menerobos transendensi, alam semesta asli sama sekali bukan sesuatu yang dapat dengan mudah diubah sepenuhnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen hanya melirik leluhur Yuanmo, lalu menoleh, dan matanya tiba-tiba tertuju pada kristal tengkorak yang tergantung di kedalaman alam semesta asli. Mata Qin Chen tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan nafas dunia bawah yang sangat mengerikan dari kristal tengkorak. Seharusnya itu kristal tengkorak ini. Pikir Qin Chen menyipitkan matanya. Dan saat Qin Chen merasakan perubahan di alam semesta asli. Di kaki langit, saat Qin Chen dan rombongannya muncul, Hei Nu dan yang lainnya tercengang. Chen Sao, Tuan Chen. Meskipun kelompok tokoh di dunia iblis sangat jauh dari sini, Hei Nu dan yang lainnya sudah menjadi pusat kekuatan tertinggi. Pikiran spiritual mereka dapat memata-matai semua alam semesta asli, belum lagi Pavilion Chendi dapat mengontrol formasi yang berada di alam semesta asli ini, seseorang secara alami dapat memantau pemandangan di dunia iblis. Sosok Qin Chen dan yang lainnya jelas terlihat di mata Hei Nu dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Tuan Chen? Kenapa Chen Sao? Ketika mereka melihat sosok di depan kerumunan, budak hitam dan yang lainnya tercengang, dan pada saat yang sama, ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Selama hari-hari ketika Qin Chen pergi, mereka tidak pernah berhenti merindukan Qin Chen sejenak, dan mereka semua berharap Qin Chen dapat kembali ke alam semesta asli dan kembali kepada mereka. Tapi sekarang ketika sosok Qin Chen benar-benar muncul, Hei Nu dan yang lainnya merasa putus asa, mereka tidak pernah segan melihat Qin Chen muncul seperti saat ini. Di sisi lain, leluhur Yuanmo tercengang saat melihat Qin Chen dan yang lainnya muncul, dan kemudian ekstasi yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Hahaha, itu anak itu, sebenarnya anak itu. Ucap leluhur Yuanmo tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa Qin Chen datang bersama klan kegelapan dan muncul di lorong, dan seluruh orang itu sudah bergegas menuju Qin Chen dengan gila, mengulurkan tangan besarnya. Itu berubah menjadi langit kematian yang luas dan langsung menarik Qin Chen ke tengah kerumunan. Tangan besar yang menjulang tinggi itu seperti gunung yang mengangkat langit, langsung menghancurkan kehampaan alam semesta dan meledak langsung ke arah Qin Chen. Tidak baik, Tuan Muda Chen, berhati-hatilah.
Di surga Teran, budak kulit hitam dan lainnya berseru ketakutan. Leluhur Yuanmo saat ini sudah menjadi orang kuat yang telah menerobos transendensi. Di bawah pukulan seperti itu, Chen Shao pasti akan mati. Tidak, Chen Shao tidak boleh mendapat masalah. Saat leluhur Yuanmo mengambil tindakan terhadap Qin Chen, budak hitam dan lainnya bergegas keluar dari surga Teran satu persatu dan menyerbu menuju dunia iblis. Pada saat ini, banyak orang di paviliun Chendi bergegas keluar seperti orang gila, seperti ngengat yang bergegas menuju api, bergegas keluar dari surga Teran dengan putus asa. Semua orang tahu bahwa begitu mereka meninggalkan surga Teran dan kehilangan berkah Suhai, mereka hampir pasti mati, tetapi tidak ada yang memikirkan hal ini saat ini. Hanya ada satu pikiran di hati mereka, yaitu menyelamatkan Qin Chen, bahkan jika itu kematian. Dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas melintasi seluruh surga Teran, membentuk pemandangan yang sangat mengejutkan. Master Paviliun Tianji dan pemimpin sekte Linglong sama-sama tercengang. Xiao Yao, siapa anak itu? Mengapa semua orang bergegas keluar? Itu Qin Chen, kata Xiao Yao Zizun dengan ekspresi jelek. Qin Chen, ucap Master Paviliun Tianji tertegun, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, ini adalah orang yang kamu sebutkan sebelumnya yang menyelamatkan alam semesta asli bersamamu. Dia masih sangat muda, dan bahkan jika dia kembali, semua orang seharusnya tidak akan buru-buru keluar bukan? Tidakkah mereka tahu kalau mereka buru-buru keluar, mereka akan mati? Kata Master Paviliun Tianji tidak mengerti. Xiao Yao Zizun melirik Master Paviliun Tianji, pentingnya Qin Chen bagi alam semesta asli sangatlah luar biasa, dan ketika Xiao Yao Zizun mengatakan ini, dia menoleh dan menatap ke arah Suhai yang tenang di belakangnya. Saat berikutnya, dengan ekspresi tekad di wajahnya, dia mengambil langkah maju dan bergegas keluar dari surga Teran. Paviliun Master Tianji tercengang. Dia menoleh untuk melihat pemimpin sekte Linglong dan menghela napas, lupakan, Linglong, kamu dan saya harus mengambil tindakan juga. Begitu dia selesai berbicara, Master Paviliun Tianji mengambil langkah maju dan bergegas keluar tanpa menunggu jawaban pemimpin sekte Linglong. Sungai takdir yang luas mengalir deras dan meledak. Master Paviliun Tianji benar-benar tidak tega melihat Xiao Yao Zizun bertindak sendirian. Jika Xiao Yao Zizun sendirian, itu pasti akan mencari mati. Di atas langit, aura transenden Xiao Yao Zizun melonjak dalam sekejap, dan dia langsung membakar sumbernya sendiri. Leluhur Yuanmo, jika kamu berani, bertarunglah denganku. Teriak Xiao Yao Zizun meraung, seluruh tubuhnya mendidih dengan semangat juang. Dia menginjak sungai panjang angkasa dan bergegas menuju leluhur Yuanmo, menyerangnya dengan paksa, berharap untuk menarik perhatian leluhur Yuanmo. Hah, bertarung denganmu. Kamu akan menunggu sampai aku membunuh anak itu sebelum bertarung denganmu lagi. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, dengan ekspresi garang di wajahnya, dia mengabaikan provokasi Xiao Yao Zizun dan hanya meraih kuat Qin Chen dengan tangan besarnya. Di dunia iblis, ratusan juta mil kehampaan mulai mendidih. Tangan besar leluhur Yuanmo menutupi langit, seolah-olah langit yang luas telah runtuh. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian menekan dan datang secara langsung di atas kepala Qin Chen. Hahaha, bocah nakal, matilah. Tawa gembira leluhur Yuanmo bergema di seluruh dunia. Sekarang, seseorang sebenarnya ingin memprovokasi Tuan Chen. Di belakang Qin Chen, Tuoba Xiongba dan Tuan Istana Anyu, yang selalu tanpa ekspresi, memiliki ekspresi ekstasi di mata mereka. Saat tangan besar leluhur Yuanmo jatuh, keduanya mengambil langkah maju hampir pada saat yang bersamaan dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Chen. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk tampil di benua hitam sebelumnya, tapi sekarang mereka jelas bersemangat untuk mengambil tindakan. Tuan Istana Anyu Senior, silakan Anda ambil tindakan, kata Qin Chen dengan tenang. Penguasa Istana Anyu langsung gembira, baik Tuan Muda. Begitu dia selesai berbicara, dia melonjak ke langit dan mencapai langit di atas dunia iblis dalam sekejap. Huff, kamu ingin menghentikanku? Maka kamu harus mati dulu. Ucap leluhur Yuanmo melihat penguasa Istana Anyu melonjak ke langit dan mencibir. Cahaya gelap yang membuat jantung berdebar-debar beredar di tangan besar, dan rune kuno dengan cepat berkumpul, menyebabkan seluruh dunia iblis bergemuruh. Jika terkena telapak tangan ini, seluruh dunia iblis mungkin akan hancur. Huff,
Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ada kilatan rasa dingin di mata penguasa istana Anyu, dan dia mendengus dingin, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kekuatan ini, di kejauhan, pemimpin sekte Linglong, yang sedang bergegas menuju leluhur Yuanmo, tertegun sejenak, kekuatan kegelapan, dia adalah. Gumam pemimpin sekte Linglong melihat dengan penuh perhatian. Ketika dia melihat wajah penguasa istana Anyu, dia tertegun sejenak, jantungnya mulai berdetak kencang, dan dia tiba-tiba meraih Master Pavilion Tianji yang sedang bergegas menuju leluhur Yuanmo. Master Pavilion Tianji ditarik oleh pemimpin sekte Linglong dan berkata dengan cemas, "Linglong, ada apa denganmu?" "Tianji, tidak perlu mengambil tindakan," ucap pemimpin sekte Linglong, "Qin Chen akan baik-baik saja." "Mengapa?" ucap Master Pavilion Tianji menoleh, dan baru sekarang dia melihat ekspresi pemimpin sekte Linglong seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mulutnya sedikit membesar, dan matanya terbuka lebar. Saat berikutnya, dia merasakan aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar, muncul di alam semesta asli dalam sekejap. Seekor semut ingin mengambil tindakan melawan Tuan Chen dan mencari kematian. Di bawah pengawasan publik, semua orang melihat aura menakjubkan tiba-tiba muncul dari tubuh penguasa istana Anyu, dan dia meninju leluhur Yuanmo dengan keras. Di tengah tatapan kaget semua orang, tinju penguasa istana Anyu langsung menghancurkan bayangan telapak tangan leluhur Yuanmo, dan kemudian, cahaya tinju itu langsung masuk, langsung menembus tubuh leluhur Yuanmo. Leluhur Yuanmo langsung diledakkan, sebuah lubang besar langsung muncul di tubuhnya yang kuat, dan ratusan juta mil kekosongan di belakang leluhur Yuanmo langsung berubah menjadi ketiadaan, dan hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. "Kamu," ucap leluhur Yuanmo, tubuhnya menegang, dan dia menatap kosong ke celah di dadanya, benar-benar bingung. Ras-ras lain di alam semesta asli semuanya membatu di tempatnya saat ini. Satu gerakan, leluhur Yuanmo, yang telah lama bertarung melawan ketiga master transenden kuat seperti Xiao Yao Zizun, sebenarnya ditinju ke seluruh tubuhnya. Anda harus tahu bahwa kolaborasi sebelumnya antara Xiao Yao Zizun dan tiga kekuatan transenden lainnya hanya menciptakan beberapa celah pada leluhur Yuanmo. Tapi bagaimana dengan sekarang? Orang yang muncul entah dari mana di depannya ini sebenarnya meninju tubuh leluhur Yuanmo. Dalam sekejap, tubuh semua orang kuat di seluruh alam semesta mulai bergetar. Xiao Yao Zizun berhenti di kehampaan, matanya membeku. Master Pavilion Tianji bahkan lebih bingung. "Linglong, istriku, apa yang terjadi?" Pemimpin sekte Linglong berkata, "Itu dia, itu memang dia." Adapun Heinu, leluhur Jian, dan Zhao Lingshan, mereka juga tercengang dan terpana, dan kemudian kejutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Sungguh luar biasa bahwa ada master seperti itu selain Tuan Chen. Master Pavilion Tianji kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Linglong, siapa orang ini?" Pemimpin sekte Linglong sangat serius, orang ini adalah penguasa istana Anyu, salah satu dari dua kekuatan teratas di domain bintang 13 selatan, orang kuat teratas di seluruh wilayah bintang 13 selatan, dan merupakan orang yang kuat yang telah mencapai transendensi tingkat kedua. Master Pavilion Tianji tiba-tiba menghirup udara dingin. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di wilayah bintang 13 selatan, dia tentu pernah mendengar tentang istana Anyu. Ada banyak kekuatan transenden di seluruh wilayah bintang 13 selatan, tetapi dua kekuatan teratas tidak pernah berubah. Salah satunya adalah keluarga Tuoba yang legendaris, dan yang lainnya adalah istana Anyu. Kedua kekuatan ini telah bertempur sepanjang tahun, dan masing-masing dari mereka adalah raksasa di wilayah bintang 13 selatan. Tak disangka penguasa istana Anyu akan muncul di sini. Master Pavilion Tianji tampak bahagia namun rumit saat dia berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari alam semesta asli saya benar-benar bisa menjilat pemimpin tertinggi istana Anyu di wilayah bintang 13 selatan. Tampaknya kali ini, kita punya harapan." Pemimpin sekte Linglong juga terkejut dan berkata, "Ya, penguasa istana Anyu adalah master transenden tingkat kedua, dan dikatakan bahwa dia selalu jujur dan murah hati. Anda, orang dari alam semesta asli, dapat berlindung dengannya. Kamu sangat beruntung. Orang seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia hubungi dengan mudah." Selama percakapan antara pemimpin sekte Linglong dan Master Pavilion Tianji,
wajah penguasa istana Anyu tiba-tiba menjadi sangat jelek setelah melihat bahwa dia tidak membunuh leluhur Yuanmo dengan satu pukulan. Itu hanya tingkat transendensi pertama, tapi dia tidak membunuh pihak lain. Penguasa istana Anyu tiba-tiba panik. Dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Muda Chen, mohon maafkan saya atas kesalahan saya. Orang ini memiliki dua aturan transenden di tubuhnya, dan tubuhnya sangat aneh. Saya tidak menyadarinya untuk sesaat, jadi." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, saya akan membunuh binatang ini sekarang, dan saya tidak akan pernah membiarkan orang ini menyinggung perasaan Anda lagi, Tuan Chen." Begitu kata-kata itu jatuh, tatapan ganas tiba-tiba muncul di mata penguasa istana Anyu, dan dengan ledakan, aura yang mewakili puncak transendensi tingkat kedua naik ke langit dalam sekejap. Bintang-bintang bergetar, menggigil, dan terhuyung. Di kejauhan, Master Pavilion Tianji tertegun sejenak. Dia berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemimpin Sekte Linglong. Mungkinkah dia salah dengar sebelumnya? Kenapa dia mendengar penguasa istana Anyu memanggil Tuan Muda Qin Chen? Apakah ini gelar kehormatan? Pemimpin Sekte Linglong juga tercengang, ragu-ragu, dan berkata, ini mungkin karena penguasa istana Anyu adalah orang yang lebih rendah hati. Ya, itu mungkin, ucap Master Pavilion Tianji tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saat ini, orang yang paling terkejut adalah leluhur Yuanmo, Qin Chen, kamu. Dia memandang Qin Chen dengan kaget dan marah, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, aura penguasa istana Anyu yang melampaui puncak tingkat kedua telah menyelimuti dirinya. Nafas leluhur Yuanmo tiba-tiba tercekik, dia buru-buru melihat kristal tengkorak itu, dan berkata dengan cemas, "Senior." Tubuhnya buru-buru mundur dan bergegas menuju kristal tengkorak dengan gila-gilaan. Dia tidak berani berkonfrontasi lagi dengan penguasa istana Anyu, karena dia merasa pihak lain pasti bisa membunuhnya selama dia menggunakan seluruh kekuatannya. "Huff, kamu ingin pergi?" ucap penguasa istana Anyu, pupil matanya menyusut dan dia akan mengambil tindakan. "Tuan istana Anyu senior, berhenti," ucap Qin Chen tiba-tiba berteriak dingin dan menghentikan penguasa istana Anyu untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menatap ke arah leluhur Yuanmo. Namun, matanya tidak tertuju pada leluhur Yuanmo. Dia bahkan tidak meliriknya. Dia hanya fokus pada kristal tengkorak di kejauhan dan mengerutkan kening. "Tuan Muda Chen, benda ini memiliki aura yang luar biasa, hati-hati." Pada saat ini, leluhur Tuoba juga datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan hati-hati.